Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah teman-teman. Kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam sentra bahasa. Nah teman-teman, ternyata kali ini kita sudah masuk ke tema yang baru loh. Nah, apa itu temanya? Yaitu tentang udara dengan subtema jenis-jenis angin. Sebelum itu, tahu nggak apa sih itu angin? Nah, teman-teman, angin adalah aliran udara dalam jumlah yang besar diakibatkan oleh rotasi bumi dan juga karena adanya perbedaan tekanan udara di sekitarnya. Angin bergerak dari tempat yang bertekanan udara tinggi ke tempat bertekanan udara rendah. Nah, teman-teman bisa lihat ilustrasi gambar berikut. Nah, ini ada gambar ilustrasi angin yang sedang berhembus dan di depannya ini ada tumbuhan. Nah, teman-teman lihat tumbuhannya, kemana arah bergeraknya? Ternyata dia mengikuti arah hembusan angin. Jadi, hembusan anginnya dari sebelah kiri menuju ke sebelah kanan. Hingga akhirnya tumbuhan ini bergerak ke sebelah kanan. Jadi angin itu bergerak. Nah, selanjutnya tadi disebutkan angin itu bergerak dari tempat yang bertekanan udara tinggi ke tempat bertekanan udara rendah. Nah, daerah yang memiliki tekanan udara tinggi biasanya daerah yang dingin, sedangkan daerah yang tekanan udaranya rendah itu daerah yang hangat. Lalu teman-teman, ada jenis-jenis angin. Jenis-jenis angin itu banyak, tapi pada kali ini Bu Sukma akan sampaikan 3 jenis angin. Yang pertama, angin tetap, yaitu angin yang arah berhembusnya tetap sepanjang tahun. Jadi sepanjang tahun angin tetap ini selalu ada. Lalu yang kedua, ada angin muson, yaitu angin musiman. Dan berhembusnya ini secara periodik, jadi ada jangka waktunya tertentu. Nah, ada 2 jenis angin muson barat dan angin muson timur. Nah, angin muson barat biasanya terjadi pada musim dingin, sedangkan angin muson timur terjadi pada musim panas. Lalu yang ketiga ada angin lokal, yaitu angin yang dipengaruhi oleh sifat daratan dan perairan, jumlah pemanasan matahari, dan ketinggian suatu tempat. Nah, ada 2 jenis ya teman-teman angin lokal, angin darat dan angin laut. Nah, angin darat, angin yang tiupannya dari darat menuju laut. Sedangkan angin laut, angin yang tiupannya dari lautan menuju daratan. Nah, teman-teman lihat gambarnya. Ini tadi kita udah bahas ya angin muson barat dan angin muson timur. Nah, lalu ada angin darat. Angin darat, angin yang berhembus dari daratan ke lautan. Nah, teman-teman, ternyata angin darat dan angin laut ini digunakan oleh para nelayan untuk mencari ikan. Nah, pada malam hari, para nelayan memanfaatkan angin darat untuk pergi melaut. Jadi, angin darat ini membantu para nelayan untuk pergi melaut dengan kapal mereka. Jadi, angin laut ini memberikan dorongan kepada kapal tersebut agar bisa pergi ke laut. Namun, pada saat menjelang siang, nah, ada angin laut yang mendorong kapal menuju ke daratan. Nah, jadi tadi kan angin laut itu angin yang bertiup dari laut ke daratan. Jadi angin laut ini membantu para nelayan untuk kembali pulang ke daratan setelah mencari ikan. Oke teman-teman, jadi Masya Allah, Allah menciptakan angin itu membantu manusia. Salah satunya para nelayan untuk mencari ikan. Oke teman-teman, kita lanjut. Teman-teman, minggu lalu kita sudah membahas tentang cara menulis awalan se, ke, dan di. Kali ini kita akan membahas cara menulis awalan ber,
ter, dan per. Nah, cara menulis awalan ber. Jadi, ber ditambah semua konsonan kecuali R dan vokal tetap tidak berubah. Jadi, ketika diberi awalan ber, dia tetap tidak berubah. Berbaris, berkata, berayah. Nah, jadi ber ini awalannya dan ini kata dasarnya. Lalu, ber plus konsonan R, maka salah satu R-nya dihilangkan. Contohnya, berrumah. Jadi R-nya hilang satu ya teman-teman. Karena di situ ada ber, ada R-nya, lalu kata rumah ada R-nya juga, maka kita hilangkan salah satu R-nya. Jadinya berumah. Ya, lalu yang ketiga, awalan ber dapat menjadi be bila bentuk dasarnya diawali dengan bunyi R. Nah, teman-teman lihat kata ber, lalu ada kata dasar kerja. Nah, ini kan ada R-nya juga ya di awalnya. Nah, ketika ada awalan ber, maka R-nya jadi hilang. Bekerja. Jadi R-nya hilang ya teman-teman. Nah, ini khusus kata bekerja. Lalu yang selanjutnya, cara menulis awalan ter. Ter ditambah semua konsonan kecuali R dan vokal tetap tidak berubah. Nah, contoh terhapus, terangkat, tercabut. Nah, ini tidak berubah ya, teman-teman. Tapi ketika ada konsonan R, maka salah satu R-nya dihilangkan. Ini sama tadi pada saat cara menulis awalan ber. Jadinya terasa. Nah, ini ter baru ada rasa. Ini kan ada R-nya double ya. R-nya jadi 2. Sama nih. R-nya jadi 2. Terasa. Maka kita hilangkan satu R-nya. Lalu awalan ter menjadi te atau tel. Nah, ini khusus teman-teman biasanya. Ter ditambah kata antar. Maka jadinya bukan terantar tapi telantar. Dia berubah menjadi tel. Ini kata khusus biasanya ya teman-teman. Lalu cara menulis awalan per. Nah, per ditambah semua konsonan kecuali R dan vokal tetap tidak berubah. Nah, jadi sama, ini tidak ada yang berubah, hanya ditambahkan saja per. Perbaikan, peradilan. Nah, seperti itu. Tapi ketika ada konsonan R, maka salah satu R-nya dihilangkan. Kata per ditambah dengan kerja. Jadinya bukan perkerja, tapi pekerja. R-nya dihilangkan. Ya. Nah, selanjutnya awalan per menjadi pel ketika awalan per ditambah dengan kata dasar ajar. Jadi bukan pelajar, jadinya pelajar. Nah, ini juga termasuk kata yang dikhususkan ya teman-teman. Jadi dia hanya tertentu saja. Oke, Ibu rasa cukup materi kali ini. Tadi kita sudah bahas cara menulis awalan ber, ter, dan per. Nah, teman-teman, kali ini pekerjaannya silahkan teman-teman tulis minimal 10 kosakata yang berhubungan dengan tema udara. Jadi bebas mau kata apa, yang penting temanya tentang udara. Nah, teman-teman tuliskan sebanyak 10 kosakata. Dan pastikan teman-teman, kita sudah pernah bahas tentang huruf kapital dan huruf kecil ya. Nah, teman-teman gunakan huruf kapital, tapi di awalnya saja. Oke? Nah, teman-teman gunakan huruf kapital pada awal kata. Lalu teman-teman cari masing-masing minimal 3 kata yang berawalan ber, ter, dan per. Lalu teman-teman tentukan kata dasarnya apa. Misalnya dari kata berbaris. Nah, berbaris itu kan ada awalan ber. Lalu
Kata dasarnya yang mana? Berbaris. Nah, kata dasarnya yaitu baris. Nah, teman-teman tulis itu. Jadi teman-teman tulis dulu katanya yang berawalan berbaris, lalu teman-teman garis bawahi kata dasarnya ya. Nah, seperti itu. Teman-teman boleh cari di buku. Misalnya teman-teman punya buku bacaan, teman-teman cari di buku bacaan. Atau misalnya teman-teman punya koran di rumah, silakan cari di koran. Bebas, yang penting teman-teman cari di buku atau di koran, ya. Oke teman-teman, masing-masing ber ini ada 3 kata, ter juga 3 kata, per dan itu juga 3 kata. Jadi pastikan masing-masing itu memiliki 3 kata, ya teman-teman. Alhamdulillah Ibu rasa cukup hari ini materi kita. Alhamdulillah kita sudah bahas cara menulis awalan ber, ter, dan per. Semangat bekerja teman-teman, semoga teman-teman diberikan kemudahan. Bersama tutup, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.